Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Syukron Ma'mun, ceramahnya Rhoma Irama terkait pemecah belah umat. Mari kita lihat videonya teman-teman. Ini panjang videonya, 33 menit ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang videonya guys. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib yang saya muliakan, Masya Allah, yang tidak saya sebut satu persatu karena begitu banyaknya, tapi insya Allah tidak akan mengurangi takdim saya dan hormat saya kepada beliau-beliau. Masya Allah, ya Allah, wabil semoga beliau khusus sehat selalu. kepada pimpinan Masjid Husnul Khotimah Al-Mukarram Kiai Haji Rhoma Irama. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih. Sebentar Kiai Syukron. Jangan panggil Kiai Haji Rhoma Irama ya. Rhoma Irama itu tidak pernah mondok. Jangan panggil dia Kiai Haji Rhoma Irama. Ya walaupun ini videonya sebelum Rhoma Irama membatalkan nasab dengan hakul yakinnya ya, seperti itu. Mari kita lanjut. Atas segala perjuangannya di dalam menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Juga saya tidak lupa pula atas segala pengorbanannya. Sekali lagi saya titik beratkan pengorbanan, karena pengorbanan inilah yang akan membawa kita keberhasilan. Negara Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Betul. Negara Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Betul sekali Kiai. NKRI didirikan di atas aliran darah bangsa Indonesia. Betul. NKRI didirikan di atas cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali Kiai Dan Syukron. alhamdulillah, insya Allah saham yang terbesar dalam mendirikan NKRI ini adalah umat Islam. Masya Allah. Kalau ada orang yang bertanya sejauh mana kontribusi umat Islam terhadap NKRI, selalu saya jawab, tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Selalu saya katakan, sensus kuburan maksudnya Taman Pahlawan. Iya. Di seluruh kabupaten di Indonesia pasti ada Taman Pahlawannya. Betul. Disitulah pemerintah adakan sensus. Semua Taman Pahlawan disensus. Nama siapa, agama apa, siapa nama apa, siapa nama, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99%, barangkali 9% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Ya, kebanyakan, benar, kebanyakan ya. Sebenarnya kalau tidak kena toleransi umat Islam, begitu Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Secara fakta, mestinya waktu itu negara Islam Indonesia. Mestinya. Betul. Tapi karena kita toleransi, bahwa yang berjuang di Indonesia tidak 100% umat Islam, umat lain juga ikut berdiri dari umat gereja, dari umat Hindu, umat Buddha,
Karena Betul. mereka juga ikut berjuang. Maka walaupun secara fakta waktu itu mestinya Indonesia ini otomatis negara Islam. 90% penduduknya Islam. Tapi para tokoh kita, ulama kita lapang dada. Toleransi terbesar kita menerima negara kesatuan Republik negara kebangsaan, bukan negara agama. Tapi sadarilah pemerintah, Indonesia bukan negara agama, tapi kebetulan rakyat Indonesia 90% beragama Islam. Ini pemerintah harus menyadari. Betul sekali. Apa kata Kiai Syukron Dan Makmun ya? kitalah yang paling banyak andilnya. Iya. Maka kita bangunlah negara ini dengan penuh perasaan, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, Udah kusokongam. tapi kita mari Udah satu kusokongam. bangsa-bangsa Indonesia kita Ada. bina. Rasulullah ketika di Madinah menghadapi masyarakat yang pluralistik, ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada agama penyembah berhala. Rasulullah bisa menjadikan suatu bangsa-bangsa Madinah dengan yang disebut piagam Madinah. Betul. Piagam Madinah merupakan satu pelajaran pada bangsa Indonesia. Bagaimana cara mempersatukan masyarakat yang pluralistik ini. Alhamdulillah. Maka kita Alhamdulillah. jaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Kita jadi bangsa yang damai, Betul, yang pernah Kiai. toleransi, Betul. dengan saling hormat menghormati, Betul. dengan saling harga menghargai antar bangsa Indonesia ini. Betul. Masya Allah. Tetapi ada batasnya. Kita saling hormat menghormati, kita saling harga menghargai antar umat beragama, bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama tentunya murtad. Betul. Ini yang harus kita pegang, prinsip-prinsipnya itu. Toleransi betul antar sekali. umat agama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, Masya Allah. Agamamu, Agamamu, agamaku. agamaku. Ya, begitu. Ini Betul. namanya toleransi. Masih banyak lagi ayat-ayat toleransi. Maka wujudkan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai satu bangsa. Jangan membuat pecah belah, khususnya dalam tubuhnya umat Islam. Kita tahu setelah selesainya perang salib yang 200 tahun berjalan, akhirnya umat Islam mendapat kemenangan. Iya. Bangsa Eropa mengumpulkan semua kekuatannya, seluruh Eropa, Iya, benar. untuk menghadapi tentara Islam. Akhirnya betul sekali. mereka dipukul mundur, hancur. Sehingga mereka merubah taktik dan politiknya di dalam menghadapi Islam. Iya. Islam itu jangan dihadapi semata-mata dengan kekuatan senjata. Karena di dalam Islam itu ada ajaran orang yang mati di medan perang karena membela agama, bukan mati di medan perang membela politik. Iya. Mati di medan perang karena bela agama. Itu tempatnya di surga. Iya, Itu yang benar. dicari-cari oleh umat Islam. Betul. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mati di atas tempat tidur, dia komplain, "Ya Rasulullah, mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya menghembuskan napas dengan cuma-cuma di atas tempat tidur?" Ini mereka komplain.
Itu jiwanya. Ini orang barat tahu ini. Ketika menghadapi umat Islam dalam perang salib itu, mereka mengetahui, sehingga mereka merubah taktiknya. Sekarang kita menghadapi umat Islam tidak semata-mata dengan kekuatan senjata, robah politiknya. Akhirnya mereka berbondong-bondong dari Eropa memasuki Timur Tengah untuk mempelajari Islam. Itulah yang namanya dalam bahasa Arabnya al-mustasyrikun, dalam bahasa Latinnya orang-orang orientalis. Mereka berbondong-bondong ke Timur Tengah mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran, tapi tujuan mereka bukan untuk memperkuat Islam, tapi untuk mencari celah-celah di mana Islam ini bisa dihancurkan dengan ajarannya. Maka program pertama kaum Zionis adalah warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan umat Islam terhadap ajaran Islam. Ini konsep pertama kaum Zionis. Tidak hanya semata-mata dengan senjata. Ini kita harus tahu strategi mereka itu apa. Warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kekacauan di dalam otaknya umat Islam. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan terhadap ajaran Islam. Benar sekali. Mereka mempelajari Islam untuk mencari celah-celah menghancurkan Islam. Yang kedua, program mereka itu at-tafriq bainal muslimin, bikin pecah belah di antara umat Islam ini. Ini program mereka. Kita harus tahu, ulama harus tahu dan harus mengerti, supaya kita tidak bikin pecah belah ini. Jadi kalau ada perselisihan di dalam Islam, pasti mereka kaum Zionis itu masuk pada kedua kelompok yang berbeda paham. Masuk ke satunya, dia memanas-manasi lawan itu. Masuk ke kelompok satunya, itu tidak benar, lawan itu. Itulah pekerjaan kaum Zionis yang memecah belah umat Islam ini. Datang ke NU, pura-pura NU 100%, supaya memusuhi Muhammadiyah. Datang ke Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah 100%, untuk memusuhi Nahdlatul Ulama. Ini pekerjaan mereka, memecah belah umat Islam ini. Ini kita harus mengetahui taktik dan politik yang sekarang mereka berikan ini. Versus sukuk, tanamkan kekacauan. Pernah dulu zamannya Menteri Agama Bapak Munawir, Allahumma firlahu, menyatakan bahwa hukum waris perlu ditinjau kembali. Lidzakari mithlu hadil unthayain. Saya datangi dan saya ajak bicara, Pak Munawir, jangan menghantam Al-Quran. Al-Quran itu datangnya dari Allah, pasti bijaksana. Benar sekali. Mithlu hadil unthayain, bagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, itu yang adil. Mengapa? Karena Allah memberikan beban kepada laki-laki, tapi tidak memberikan beban kepada perempuan. Benar. Laki-laki begitu kawin wajib membikinkan rumah anak istrinya. Wajib memberikan makan setiap hari. Wajib mencerdaskan anaknya. Itu semua dipikul oleh orang laki-laki dalam ajaran Islam. Betul sekali. Kalau ada perempuan karir, misalnya membantu suaminya dalam ekonomi, itu bukan kewajiban. Kebaikan seorang istri. Tapi kalau laki-laki kewajiban, ini bedanya. Sehingga yang diberikan kewajiban dengan yang tidak diberikan kewajiban tentu beda.
Dan bedakan, harta laki-laki itu harta keluarga, tapi harta perempuan harta pribadi. Kiai Uma Irama, sepatu anaknya belum robek, dia keluarkan dari sakunya. Hartanya, beras keluarkan hartanya, itu harta laki-laki, harta keluarga. Keluarga harta perempuan, harta pribadi. Umpama dia membantu suaminya, itu kebaikan, bukan kewajiban. Oleh sebab itu lidah karimatul adil ini sangat-sangat adil. Tidak semua yang sama itu adil. Tidak semua yang berbeda itu tidak adil. Kalau ada orang gemuk datang kepada saya bagi kain. Ada orang kurus datang kepada saya bagi kain, saya bikin sama. Yang gemuk saya kasih 2 meter, yang kurus 2 meter. Yang gemuk kagak bisa bikin baju 2 meter. Yang kurus lebih sedikit 2 meter itu. Tentu saya yang bergemuk saya kasih 3 meter. Yang kurus saya kasih 2 meter. Itu namanya adil. Disitulah betul. Mereka mencari kelemahan Islam itu. Orang-orang orientalis untuk bikin kacau. Apa bedanya umat Islam dengan orang zaman jahiliyah? Dulu zaman jahiliyah menyembah batu. Sekarang orang Islam pun menyembah batu. Ka'bah yang segi 4 itu batu. Seluruh umat Islam sujud kepada batu. Ini kalau disebarkan kepada orang di luar dunia pesantren, saya khawatir termakan. Tapi kalau dalam dunia pesantren, tentu kita tidak. Karena kita sujud kepada Allah. Itu cuma menyatukan arah. Karena kita disuruh sembahyang berjamaah. Lalu arahnya kemana? Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Dan saya yakin bangsa Indonesia sholat 5 waktu belum yakin pas kepada Ka'bah. Tarik benang dari Bangka ini ke Ka'bah, mungkin saudara hidungnya meleset 1 kilometer di sebelahnya Ka'bah ke selatan. Tidak ada yang tepat. Betul. Sholatnya sah. Karena kita bukan disuruh sujud kepada Ka'bah. Betul. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Bisa salah. Kalau kita disuruh sholat misalnya menghadap ke Bandung, situ Bandung. Belum tentu persis masjid yang ada di Bandung. Sholatnya sah menurut fuqaha. Nah, oleh mereka dicari-cari. Ini namanya warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Dan ini akan berlangsung terus, pembingungan umat Islam terhadap ajaran Islam ini. Maka perlunya pengajian. Betul, betul. Dengan cara yang benar. Betul sekali. At-tafriq bainal muslimin. Ya. Perpecahan umat Islam ini program mereka. Betul. Jadi orang Islam itu pecah, mereka ketawa sambil mendatangin kepada kedua belah pihak, dipanas-panasi. Ya, betul. Untuk saling kafir mengkafirkan. Supaya berantem. Dan kalau sudah tahu program Zionis internasional at-tafriq bainal muslimin, mengapa kita mau diadu? Maka marilah, kalau ada hal-hal yang kita berbeda, mari kita selesaikan dengan musyawarah. Betul banget, betul banget, betul banget. Itu yang kita harapkan. Betul. Maka pada saudara-saudara saya yang saya hormati, mari kita duduk bersama. Saudara-saudaraku yang saya cintai dari kaum Habib, datanglah ke asrama pesantren Pondok Darul Rahman. Bawalah kitab Anda, bawalah hadis Anda. Mari ketemu dengan Sukron Makmun. Kita makan nasi goreng bersama. Kita minum kopi bersama. Mari kita berbicara dengan dalil-dalil yang masuk akal. Jangan dengan emosi.
Betul. Dengan emosi itu tidak menghasilkan. Mari Betul kita sekali. bicara. Maka mudah-mudahan saudara saya dari golongan Wahabi malam ini mendengarkan pidato saya. Besok pagi tidak setuju dengan pidato saya, datang ke pondok pesantren Darul Rahman. Saya siapkan kopinya. Mari bicara. Jangan mengaku benarnya sendiri. Betul banget. Kita yang sering bicarakan bid'ah, 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 bid'ah. Mari kita bicarakan. Betul. Kata-kata bid'ah itu di Quran ada. Badi'us samawati wal ardh. Pertama kali yang bikin bid'ah itu Allah. Allah bikin bid'ah. Mengapa Allah kan badi'us samawati wal ardh? Allah Ya, pencipta langit dan bumi. Betul. Mengapa? Langit dan bumi bid'ah. Barang baru. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, tidak pernah ada langit dan bumi ini. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah yang membuat bid'ah pertama kali. Persilakan kaum Wahabi, temui saya. Temui saya. Kalau Allah itu pertama kali buat bid'ah, langit dan bumi ini bid'ah. Mengapa dikatakan bid'ah? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tidak pernah ada langit dan bumi itu. Baru ada selalu ciptakan. Maka di dalam Al-Quran badi'us ismul fa'il lil mubalawah. Badi'us samawati wal ardh. Allah lah satu-satu pencipta langit dan bumi. Sebagai bid'ah, barang baru. Mari kita setujui dulu. Lalu dalam istilah agama kita, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah, kemudian ada. Iya. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu namanya bid'ah. Kami ahli sunnah wal jamaah setuju. Betul itu kaidah bid'ah. Barang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah kemudian sekarang ada. Iya. Pertanyaannya, pakai logika yang sehat, apakah segala barang yang baru pasti jeleknya? Tolong, Kiai Umairama jawab. Apakah semua barang baru yang tidak ada zaman Rasulullah sekarang ada? Apa pasti jeleknya? Otak sehat berkata, mungkin bid'ah itu jelek dan mungkin bid'ah itu baik. Tidak terlepas itu. Iya. Tidak ada sesuatu di dunia yang tidak ada sifatnya. Kalau dikatakan kayak Umairama kurus, mustahil gemuk. Kalau dikatakan ke Umairama duduk, mustahil berdiri. Tidak ada satu benda pada waktu yang sama mempunyai dua sifat yang bertentangan. Tidak masuk akal. Mari kita bicara. Mudah-mudahan saudara saya yang saya hormati kaum Wahabi mendengarkan pidato saya ini, supaya tidak berkuar-kuar bid'ah, 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 bid'ah. Lalu kita kaji hadisnya. Untuk memahami Al-Quran itu, saudara, memahami hadis tidak gampang. Bukan hanya karena pandai bahasa Arab, terus memahami Quran dan hadis, konyol. Betul. Saya sekali lagi menghimbau dengan silaturahmi halal bil halal pada malam ini. Mari kita eratkan persaudaraan kita, baik yang berbeda paham dengan kita. Mari saling hormat menghormati, saling harga menghargai, jangan saling kafir mengkafirkan. Ini sangat berbahaya untuk persaudaraan kita. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan saudara saya dari golongan Wahabi yang terhormat dapat menerima apa yang saya sampaikan, dan kalau tidak, saya buka pintu seluas-luasnya. Persilakan Anda datang ke Pondok Pesantren Darul Rahman. Mari kita bicara yang santai.
apa yang Anda inginkan dan apa yang saya inginkan. Inilah penjelasan. Juga ini tertulis, apa yang saya pidatukan ini tertulis dalam kitab Mafahim Tajibu Antusoha. Artinya pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan. Malam ini saya meluruskan. Sekian saja. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Umar Irama sebagai pimpinannya Masjid Husnul Khotimah ini. Mudah-mudahan seluruh kita ini yang hadir, mudah-mudahan husnul khotimah, diberikan oleh Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan juga amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi janganlah kita termakan oleh fitnahan akhir zaman yang membatalkan nasab orang lain. Ini sebelum Roma Irama termakan oleh framingan si Kiai Imaduddin bin Sarman sehingga dia ikut-ikutan membatalkan nasab Ba'alawi. Ini waktu masih menjadi takmir masjid Masjid Husnul Khotimah ya. Beliau ini orang baik sebenarnya, Bang Haji Roma Irama ini. Oleh karena termakan framing Kiai Imaduddin, ya akhirnya beliau ikut-ikutan juga memecah belah, mengadu domba umat Islam Indonesia dengan cara membatalkan nasab para sadah Ba'alawi. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Sekian video kali ini teman-teman, jangan lupa subscribe, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.